warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tiara Nuraini dengan NPM 18311127006500004 dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2018. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Change Management kelas R01. Soal nomor 1, berikut ini merupakan macam-macam perubahan. Terdapat dua macam perubahan, yang pertama perubahan tidak terencana dan yang kedua perubahan berencana. Sebutkan dan jelaskan perubahan-perubahan tersebut. Jawabannya yang pertama, perubahan tidak terencana, merupakan pergeseran dalam aktivitas organisasi karena adanya kekuatan yang sifatnya eksternal di luar kontrol organisasi. Antara lain adalah pergeseran demografis pekerja, kesenjangan kinerja, peraturan pemerintah, kompetisi global, perubahan kondisi ekonomi, dan kemajuan dalam teknologi. Selanjutnya, yang kedua, perubahan terencana. Merupakan perubahan yang dirancang dan diterapkan secara teratur dan tepat waktu untuk mengantisipasi peristiwa di masa depan. Perubahan tersebut dapat terkait dengan budaya perusahaan, struktur organisasi, proses bisnis, strategis perusahaan, atau aspek bisnis lainnya. Perubahan terencana bertujuan untuk mempersiapkan organisasi atau bagiannya untuk beradaptasi dengan arah atau tujuan baru organisasi. Selanjutnya, soal nomor 2, sebutkan tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Yang pertama, tahap 1 merupakan tahap identifikasi perubahan. Diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. Tahap kedua merupakan tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik situasional, teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Selanjutnya, yang tahap ketiga merupakan tahap implementasi perubahan, di mana terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Untuk itu perlu dilakukan monitoring perubahan. Dan yang terakhir, tahap keempat merupakan tahap evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil evaluasi ini dapat diumpan balik kepada tahap 1 sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Selanjutnya, soal nomor 3, sebutkan ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Yang pertama, strategi perubahan terencana dan mempunyai tujuan yang sama. Yang kedua, menggunakan pendekatan dengan komitmen yang jelas. Yang ketiga, menekankan cara-cara baru untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat, menggunakan pendekatan ilmiah. Yang kelima, mengandung nilai humanistik. Dan yang keenam, mempunyai kepemimpinan yang kuat dan mampu beradaptasi dengan peluang dan perubahan. Selanjutnya, soal nomor 4, bagaimana cara mengubah budaya organisasi? Yang pertama, mengamati lingkungan yang berhubungan dengan 2 atau 3 tren yang akan memberi pengaruh pada organisasi di masa mendatang. Yang kedua, menentukan implikasi dari tren tersebut. Yang ketiga, melihat kembali misi dan mempelajari tujuan organisasi, serta memperbaiki sampai menjadi pernyataan yang singkat dan kuat. Yang keempat, melarang hierarki lama yang diwarisi dan membangun struktur dan sistem menjadi yang fleksibel dan cair yang melepaskan energi dan semangat seseorang. Yang kelima, menantang hal-hal yang biasa dilakukan dengan mempertanyakan setiap kebijakan, praktik, prosedur, dan asumsi, meninggalkan yang tidak berguna di masa sekarang dan akan datang dan hanya mempertahankan hal yang merefleksikan masa depan yang diharapkan. Yang keenam, berkomunikasi beberapa pesan yang kuat dan menggerakkan, yang dapat memobilisasi orang dalam misi, tujuan, dan nilai organisasi. Dan yang ketujuh, membagikan tanggung jawab kepemimpinan ke semua bagian di dalam organisasi, sehingga hanya terdapat satu pimpinan dan memiliki banyak pemimpin pada semua tingkat organisasi. Selanjutnya, soal yang terakhir atau yang kelima, sebutkan dan jelaskan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Yang pertama, edukasi, komunikasi, dan sosialisasi. Informasi mengenai proses perubahan yang terjadi dalam praktiknya akan selalu mendapatkan tambahan informasi yang kurang jelas yang berdampak negatif. Informasi yang tersebar menjadi simpang siur. Yang kedua, partisipasi.
Dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk turut berpartisipasi dalam proses perubahan tersebut dapat mengurangi tingkat resisten atau penolakan dari karyawan, karena kita tidak mungkin menolak perubahan di mana kita sendiri ikut dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, memberi dukungan dan komitmen. Dukungan dan komitmen perusahaan atau organisasi sangatlah penting dalam proses perubahan untuk dapat meminimalisir rasa takut dan kecemasan dari anggota atau karyawan. Memberikan konsultasi dan terapi, memberikan pelatihan keahlian-ahlian yang baru adalah beberapa langkah yang menunjukkan dukungan dan komitmen sebuah perusahaan untuk mendampingi karyawan dalam proses perubahan. Yang keempat, membangun hubungan yang positif. Karyawan akan lebih bersedia untuk menerima perubahan apabila karyawan memiliki kepercayaan terhadap manajemen yang menerapkan perubahan. Jika manajemen mampu memfasilitasi terciptanya hubungan yang positif, karyawan dapat lebih menerima proses perubahan, bahkan oleh karyawan yang tidak setuju adanya perubahan. Dan yang terakhir, yang kelima, menerapkan perubahan secara adil, yang juga menjadi penting untuk mengurangi atau mengatasi penolakan dari karyawan adalah menerapkan perubahan itu secara adil kepada seluruh karyawan, bahkan termasuk terhadap jajaran top manajemen. Sekian video jawaban ujian tengah semester mata kuliah Change Management kelas R01 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.